Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 98. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika kata-kata Xiao telah terukir dan kemudian masuk ke dalam cekungan yang ada di pintu gerbang batu berwarna hijau, fluktuasi menyebar dalam sekejap. Simbol-simbol yang ada di pintu gerbang batu kini perlahan menghilang ke udara seolah-olah tidak pernah ada. Tak lama kemudian pintu gerbang batu terbuka secara perlahan, memperlihatkan bagian dalam dari kuil kuno yang berupa aula kosong yang sangat luas. Cahaya dari luar kemudian masuk ke dalam aula kosong ini memberikan perasaan yang sangat khidmat. Mungkin karena kurangnya cahaya dalam kurun waktu yang sangat lama, dinding dan juga lantainya bahkan hampir berwarna coklat. Di sana juga terdapat banyak sabetan pedang dan juga lubang-lubang hasil dari serangan pedang yang kemudian hampir lapuk dan hilang tertutup oleh debu. Hanya terlihat jika diperiksa dari dekat. Zhou Yan mencoba menyentuhkan jarinya pada dinding batu di dalam aula kosong ini, dan dia telah mendapati bahwa dinding batu sangat keras dan juga istimewa. Setelah simbol-simbol yang ada di pintu gerbang batu berwarna hijau lenyap, penghalang cahaya berwarna emas yang menghalangi kelompok dari Zeni dan juga yang lainnya kali ini langsung menghilang, dan mereka kemudian menyusul Zhou Yan masuk ke dalam kuil kuno. Langkah kaki mereka di dalam aula yang sangat besar dan kosong ini bergema karena terlalu luasnya area tersebut. Bahkan udara di dalam tempat ini terasa sangat pengap, membawa aroma yang cukup busuk. Di ujung dari aula yang sangat besar hanya terdapat sebuah dinding batu, dan kelompok dari Zhou Yan tidak menemukan apapun di dalam tempat ini. Tepat ketika mereka semuanya kebingungan, dinding batu sepertinya merasakan adanya sesuatu yang kemudian perlahan-lahan dinding itu pun menyala. Berbagai tulisan yang tidak terhitung jumlahnya langsung keluar dari dalamnya dan kemudian muncul di udara dengan niat pedang yang sangat tajam, persis seperti kata-kata yang tertulis di luar dari gerbang batu berwarna hijau. Memiliki aura tidak terlihat, membuat udara mengeluarkan angin tajam yang menusuk kulit dari kelompok Zhou Yan. Hal ini membuat mereka langsung mengalirkan doki, menghilangkan rasa sakit dari angin yang tajam itu. Bagaimanapun juga ini hanyalah sebuah aura yang dipancarkan dari orang yang telah meninggalkan pesan di dalam aula ini. Tapi aura itu sendiri sudah sangat kuat. Bagaimana kekuatan dari orang yang meninggalkan pesan ketika dia masih hidup? Bukankah hal seperti itu sangat menakutkan? Tulisan-tulisan yang terukir kini tergambar jelas di dalam pandangan mata Zhou Yan dan juga yang lainnya, dan setiap kata sangat mengejutkan. Itu adalah sebuah pesan yang berbunyi, mengamati fenomena langit di malam hari. 9 naga melesat menuju bulan. Bulan yang berwarna keemasan telah berubah menjadi warna merah. 9 naga langsung meneteskan air mata, menimbulkan sebuah anomali di langit, dan ini adalah sebuah pertanda bencana kuno akan segera dimulai. Di dalam benua Dodi akan segera diliputi oleh badai berdarah. Bahkan bencana ini yang akan mengakhiri dunia. Aku seorang lelaki tua yang telah pensiun, tapi sekarang dengan masalah yang begitu mendesak, aku tidak punya pilihan lain selain keluar dari dalam pengasingan ini untuk menyelidiki penyebabnya. Aku merasa gelisah tentang perjalanan ini dan aku juga takut kehilangan nyawaku. Oleh karena itu aku meninggalkan kata-kata di dalam aula ini sebagai hadiah bagi mereka yang memiliki kesempatan. Namaku adalah Yao Menghun. Kekuatanku berada di tahap menengah bintang 9 Dodi. Dan di masa lalu aku mengembangkan kuil kuno ini untuk membudidayakan 3 keajaiban dunia. Sekarang aku akan pergi. Barang-barang yang aku tinggalkan meskipun tidak dianggap berharga, namun hal itu bisa menjadi sedikit kontribusi bagi generasi mendatang.
Meninggalkan pesan ini benar-benar sebuah ketidakberdayaan dariku sendiri. Jika seorang di masa depan yang memiliki kesempatan bisa masuk ke dalam kuil milikku, itu berarti aku sudah tidak lagi berada di dalam dunia ini. Mereka yang bisa memasuki kuil kuno ini adalah yang telah melewati berbagai ujian yang telah kuberikan, membuktikan diri sebagai individu bijaksana dan juga berani. Aku menganugerahkan padamu sebuah segel roh yang berada di peringkat ke-12 dari benua Dodi. Segel roh aku sembunyikan di balik dinding batu dan telah aku segel sehingga tidak membahayakan. Setelah pintu gerbang batu terbuka, tunggu sebentar dan segel roh akan secara otomatis keluar dari dalam dinding yang telah retak, yang kemudian kau bisa mengambil dari segel roh ini lalu pergi meninggalkan tempat ini. Di belakang kuil kuno ini terdapat sebuah lorong, maka pergilah melewati tempat itu, dan setelah pengunjung kuil ini benar-benar pergi, maka otomatis kuil kuno akan hancur dan lenyap rata dengan tanah. Andai saja takdirmu bersama dengan diriku belum berakhir, mungkin kau masih bisa mendapatkan kesempatan yang besar. Namun semua itu bergantung pada keberuntunganmu sendiri. Kata-kata seperti ini setelah dibaca oleh kelompok dari Soyen perlahan menjadi samar-samar lalu menghilang di udara, seolah telah melepaskan beban yang bertahun-tahun tidak terhitung jumlahnya, hanya menyisakan ruang kosong, membuat Soyen bersama dengan yang lainnya pun cukup terkejut. Meskipun kata-kata itu telah menghilang, tapi pesannya masih membuat Soyen dan juga yang lainnya tercengang. Berbagai hal telah mengguncang imajinasi mereka, membuat kelompok dari Soyen mengatakan, bencana kuno, malapetaka yang telah mengakhiri dunia, bahkan orang di tahap menengah bintang 9 Dodi tidak berdaya. Hal mengerikan apa yang telah terjadi saat itu? Apakah bencana kuno ini masih buatan manusia ataukah bencana alam? Sebuah pertanyaan satu persatu menghujani pikiran dari kelompok Soyen. Setelah beberapa saat, mereka pun tersadar kembali dari keterkejutan. Dinding batu yang ada di depan tiba-tiba retak terbuka dan lalu menampilkan sosok hitam gelap di hadapan dari kelompok Soyen. Sosok ini matanya terpejam, seluruh tubuhnya berkilauan dengan segel yang kemudian secara perlahan juga memudar. Seperti apa yang dikatakan dalam pesan tersebut, setelah segel roh ini disegel oleh Pak Tua itu, tidak ada bahaya sama sekali. Kelompok dari Soyen belum pernah ada yang melihat segel roh sebelumnya. Setelah memastikan tidak ada bahaya dari benda ini, mereka semuanya pun maju memeriksa segel roh tersebut. Dan yang membuat mereka tidak paham adalah segel roh tidak menyerupai api surgawi, bahkan juga tidak seperti roh hantu. Sebaliknya, tampak seperti manusia batu yang tertutup baju zirah hitam yang juga terbuat dari batu yang tebal. Jika bukan karena pesan yang telah ditinggalkan oleh Pak Tua yang telah membuat kuil kuno ini, yang menyatakan bahwa benda ini adalah sebuah segel roh, mungkin kelompok dari Soyen akan mengira bahwa itu adalah prajurit yang telah terkubur di dalam tempat ini. Bayangan ungu segera mengetuk segel roh yang sangat keras seperti batu, yang kemudian dia berkata, apakah ini benar-benar segel roh? Sungguh luar biasa, tubuhnya terbuat dari sebongkah batu. Le Shaolong menatap Soyen, kemudian dia bertanya, bagaimana caranya melahap benda ini? Ukuran dari segel roh sangat besar jika dibandingkan dengan tubuh Soyen. Feng Bao kemudian berkata, jika dilahap tidak akan meledak kan? Kelompok dari Soyen segera melihat ke arah Soyen, namun Soyen sendiri hanya bisa menggarukkan kepalanya dan mengucapkan kalimat yang membuat kelompoknya terpaku. Soal ini aku juga tidak tahu bagaimana cara untuk melahapnya, karena aku sendiri kan juga belum memiliki garis keturunan dari ras Yao. Kelompok Soyen akhirnya tidak tahu harus mulai dari mana. Tepat saat itu segel roh yang telah terbebas dari segelnya perlahan membuka mata dan kemudian cahaya samar berkedip di dalam pupil matanya itu. Tubuhnya yang besar secara perlahan memanjang dan sebuah cahaya tembus pandang memancar keluar dari dalam baju zirah batu berwarna hitam itu. Akhirnya kelompok Soyen bisa melihat bahwa sebenarnya
Di dalam tubuh dari segel roh ini, tepatnya di balik baju sirah batu, tidak ada tubuh fisik, hanya ada kekosongan berkabut, mirip seperti roh hantu. Kelompok dari Soyen terkejut dengan gerakan yang dilakukan segel roh. Senjata mereka dikeluarkan dan mengantisipasi reaksi selanjutnya dari segel roh ini. Sementara segel roh yang melayang di udara memandang kelompok Soyen dengan sedikit kebingungan, dan dia juga nampak linglung. Setelah mengamati cukup lama, Soyen dan juga yang lainnya pun bisa menyimpulkan bahwa segel roh di hadapan mereka kemungkinan besar telah kehilangan kesadaran dan hanya mempertahankan kecerdasan spiritualnya saja. Keadaan seperti ini sama seperti leluhur roh pendendam ketika dia baru saja meledakkan diri tanpa adanya niat yang agresif dan membuat hati dari kelompok Soyen merasa lebih tenang. Soyen kemudian bergumam, jadi inilah wujud asli dari segel roh. Mungkin kita harus menghancurkan baju sirah batunya ini sebelum kita bisa melahap dan juga menyerapnya. Zanlao berkata, tebakanmu benar. Sekarang kau akhirnya telah berhasil mengumpulkan 3 keajaiban dunia yang dibutuhkan untuk meningkatkan teknik 8 surga yang ekstrim. Namun kau belum memiliki garis keturunan ras Yao. Jadi kau tidak bisa menyerap segel roh untuk saat ini, hanya bisa menyimpannya. Dan ketika tubuhmu cukup kuat, kesempatan itu akan datang. Dan pada saat itulah mantra api milikmu akan berevolusi menjadi mantra es. Soyen, kau harus bersabar dalam hal ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Zanlao membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, kemudian dia menatap pada segel roh di hadapannya. Soyen lalu berkata kepada yang lainnya, waktunya belum tepat, maka aku akan menyimpan dahulu untuk saat ini. Tanpa ragu Soyen melambaikan tangan dan segel roh itu kemudian masuk ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun Soyen telah mendapatkan segel roh, tapi karena dia tidak mampu melahapnya saat ini, Soyen juga tidak bisa mendapatkan informasi yang spesifik tentang segel roh. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa benda ini berada di peringkat 12, selebihnya tidak tahu apapun lagi. Soyen awalnya ingin bertanya kepada Zanlao, tapi Zanlao tampaknya sedang sibuk dengan beberapa keanehan yang telah terjadi di dalam pagoda emas, dan Soyen tidak ingin mengganggu Zanlao untuk sekarang. Segel roh telah menghilang, aula kembali berubah menjadi gelap gulita, dan sejauh mata memandang dari kelompok Soyen mereka tidak menemukan apapun. Suasananya sunyi, mereka berdiri diam di aula yang besar ini dan merasakan perubahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun mereka cukup terkejut ketika pemilik dari kuil kuno ini dengan santai memberikan segel roh peringkat 12, namun mereka juga bersemangat ketika membaca pesan bahwa masih ada kesempatan besar yang disebutkan di dalam pesan itu. Bagi seorang Daudi tahap menengah bintang 9, segel roh mungkin bukan apa-apa, tapi kesempatan atau peluang besar yang dibicarakan oleh orang tua bernama Yao Menghun pasti adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi, hal itu pasti jauh lebih penting jika dibandingkan dengan segel roh. Yang masih mereka penasaran adalah, mungkinkah itu adalah sebuah benda atau sesuatu yang lainnya? Soyen dan juga anggota kelompoknya tidak tahu. Feng Bao melihat pada Le Shaolong dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Le Shaolong menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Le Shaolong adalah orang yang paling jeli di antara kelompok Soyen, dan dia bisa menemukan berbagai detail yang membuat penilaiannya menjadi luar biasa. Dan setelah mendengar kata-kata Le Shaolong bahwa dia tidak tahu, hati dari kelompok Soyen menjadi cemas karena mereka juga paham bahwa peluang besar yang bahkan sangat dihargai seorang Daudi bintang 9 pasti tidak mudah untuk didapatkan. Terlebih lagi, yang terpenting di dalam pesan tersebut adalah peluang ini sepenuhnya tergantung kepada takdir. Orang yang meninggalkan pesan itu tidak serta-merta bermaksud untuk meneruskan atau memberikan peluang besar ini pada orang sembarangan, yang membuat kelompok dari Soyen semakin sulit mengetahui mereka harus mulai dari mana. Karena tidak ada pilihan, mereka pada akhirnya mencoba metode paling primitif dan juga paling efektif, yaitu melakukan pencarian
secara menyeluruh di aula besar yang kosong ini. Kelompok dari Soyen pada akhirnya memperhatikan setiap dinding-dinding batu berwarna hijau dan juga berbagai simbol yang terukir pada dinding tersebut. Aula ini sangatlah sunyi, tanpa ada suara sedikit pun. Kelompok dari Soyen telah mencari beberapa hari menggunakan berbagai metode yang mereka bisa, namun tetap saja tidak menemukan apapun selain jejak yang ditinggalkan berupa goresan-goresan pedang pada dinding dan juga ukiran-ukiran yang lainnya yang telah nampak tertutup oleh debu. Kelompok dari Soyen saling memandang satu sama lain. Hati mereka dipenuhi rasa tertekan, wajahnya penuh dengan ekspresi kecewa. Mungkinkah mereka benar-benar tidak memiliki hubungan dengan peluang besar itu? Bayangan ungu yang sudah tidak sabaran tiba-tiba saja memberikan sebuah saran. Kenapa kita tidak menghancurkan tempat ini saja dan melihat hasilnya? Peluang itu pasti ada di dalam kuil ini, dan jika kuilnya dihancurkan, maka peluang itu pasti akan muncul. Zeni terdiam, matanya melirik ke arah Soyen dan ingin melihat bagaimana Soyen membuat keputusan. Nan Erming kemudian berkata, keputusan Tuan Muda Soyen juga merupakan keputusanku. Di bawah tatapan mata semua orang, hati dari Soyen rasa-rasanya tidak berdaya. Setelah terdiam beberapa saat, pada akhirnya Soyen mengangkat kepalanya. Lalu dia mengatakan dengan tegas, jika kita menghadapi pertempuran atau pembantaian di dalam tempat ini, seperti di beberapa ruang yang lainnya, maka bisa dimengerti jika kita menghancurkan tempat ini dan pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit. Namun semenjak kita memasuki dunia dari kuil kuno ini, kita tidak menemui bahaya apapun dan kita hanya melewati ujian yang sangat damai serta mendapatkan segel roh. Bisa dibilang ini adalah hadiah tulus dari pemiliknya yang bernama Pak Tua Yao Menghun, tanpa syarat apapun. Jika tidak, dengan kemampuan Daudi bintang 9, meskipun itu hanya tersisa tubuh jiwa, dia bisa menghancurkan kita dengan mudah di dalam tempat ini, dan kita tidak bisa menerima hadiah lalu menghancurkan rumah dari pemberinya. Itu adalah sesuatu yang sangat kurang ajar. Bayangan ungu menatap Soyen, kemudian dia menundukkan kepalanya karena malu. Namun Soyen tidak menyalahkan saran dari seorang bayangan ungu. Sebagai rekan satu tim, mereka memahami karakter dan juga kepribadian masing-masing. Bayangan ungu hanya bertindak dengan cara yang gegabah, bukan bermaksud jahat. Soyen kemudian berkata kembali, semuanya, ikuti aku keluar dari dalam kuil ini. Berikan hormat 3 kali sebagai tanda ucapan terima kasih atas kebaikan yang telah diberikan pada kita. Lalu pergi meninggalkan kuil ini. Akhirnya kelompok dari Soyen pun berjalan keluar dari dalam kuil kuno. Kemudian mereka juga melewati gerbang batu berwarna hijau, memandang kuil kuno ini dengan cara yang luar biasa. Kuil kuno yang dahulunya berdiri dengan gagah perkasa, kali ini telah berubah menjadi sunyi dan sepi. Sejarah membuat orang memberikan penghormatan dengan ekspresi yang luar biasa. Setelah kelompok dari Soyen memberikan hormat 3 kali, mereka berbalik dan bersiap meninggalkan dunia dari kuil kuno. Xiaoshan masih memandang kuil kuno, yang kemudian dia mengatakan, sayang sekali, setelah kita pergi tempat ini akan hancur dengan sendirinya dan akan lebih sedikit kenangan tentang zaman kuno dari dunia ini. Xiaoshan pun langsung berbalik mengikuti Soyen dan hendak meninggalkan dunia dari kuil kuno. Namun tiba-tiba saja gerbang dari kuil kuno yang tadi terbuka lebar kali ini langsung menutup dengan sendirinya, mengeluarkan suara gemuruh. Tidak lama kemudian 7 lingkaran cahaya mulai turun dari langit, menyelimuti Soyen dan juga kelompoknya. Dan detik berikutnya tanah di depan dari kuil kuno itu pun terbelah, memperlihatkan sebuah retakan yang besar. Lalu terdengar suara air dari bawah sana. Hal itu juga langsung diikuti oleh sebuah suara dari orang tua. Kemampuan untuk mempertahankan niat awal seseorang di tengah godaan yang sangat besar sungguh langka. Mempertahankan jati diri adalah langkah pertama bagi semua orang yang ditakdirkan untuk meraih peluang besar milikku. Selamat, kau telah lulus ujian pertama. Karena itu,
aku akan membuka pintu untuk menuju peluang itu dan membawa kalian lebih dekat dengan peluang yang kutinggalkan. Suara dari orang tua itu telah memenuhi hati dari kelompok Soyen, membuat mereka bersukacita. Bayangan ungu kemudian memalingkan wajahnya dengan rasa malu, merasa canggung untuk menatap wajah Soyen dan juga kelompok yang lain. Feng Bao kemudian berkata, sepertinya mengikuti jejak dari Tuan Muda Soyen adalah pilihan yang tepat. Soyen tersenyum, aku hanya beruntung saja. Ayo kita turun ke dalam retakan itu dan juga lihat, bukankah semua orang sudah penasaran tentang peluang besar apa yang telah ditinggalkan oleh Pak Tua Yao Menghun. Zhenny sangat puas dengan karisma yang ditunjukkan Soyen dan merasa beruntung karena tidak salah memilih orang. Di bawah retakan besar yang ada di tanah, ada suara air terdengar dan itu benar-benar sungai bawah tanah. Hawa dingin yang menusuk dari sungai bawah tanah itu kini telah tertiup oleh angin kencang yang sangat tajam dan kemudian menggores, menyebabkan rasa sakit di kulit dari kelompok Soyen. Lei Shaolong melihat pada retakan di tanah itu yang kemudian dia berkata, tidak akan ada bahaya di bawah sana, bukan? Zhenny kemudian menimpali, dengan kekuatan Daudi bintang 9. Orang itu pasti tidak akan bermain curang, jadi ujian ini seharusnya tidak mengancam nyawa. Paling-paling hanya akan membuat kita mundur menghadapi kesulitan dan kehilangan peluang besar itu. Soyen dengan keberanian dan secercah keinginan yang luar biasa dia mengatakan, bahkan jika ada bahaya sekalipun, kapan kita pernah mundur? Akhirnya satu persatu kelompok Soyen pun melompat masuk ke dalam retakan di tanah dan mereka menyusuri sungai bawah tanah. Air sungai ini sangatlah dingin. Meskipun kelompok dari Soyen telah menggunakan Daoki untuk melindungi tubuh sendiri, mereka tetap merasakan hawa dingin itu menembus kulit. Dan setelah menempuh perjalanan sekitar 10 mil, hawa dinginnya semakin mencekam, bahkan bisa dirasakan sampai ke arah jantung. Kelompok dari Soyen mengerahkan seluruh kekuatan yang ada, melihat jauh ke depan, dan arah sungai bawah tanah ini tetap tidak berubah, mengalir lurus sejauh ratusan mil. Kelompok dari Soyen hanya bisa melanjutkan perjalanan sejauh ratusan mil itu. Hawa dinginnya semakin lama semakin meresap ke tulang, membuat napas mereka seolah-olah membeku. Namun air sungai tetap tidak menunjukkan tanda-tanda pembekuan sama sekali. Menatap pada kejauhan, akhirnya kelompok dari Soyen berhenti ketika mereka merasakan adanya bahaya yang sangat besar. Karena di depan sana ada sebuah pusaran air yang sangat hitam dan besar. Seluruh air dari sungai bawah tanah ini mengalir menuju ke dalam pusaran itu yang seolah-olah tidak akan pernah terisi penuh oleh aliran air sungai bawah tanah. Arus yang bertemu telah menimbulkan gelombang besar. Uap airnya menyebar menjadi kabut, seolah-olah bisa menelan seluruh pikiran dari kelompok Soyen, membuat mereka merasa merinding. Tidak ingin gegabah memasuki pusaran air yang ada di depan sana yang mengarah ke bawah tanah itu. Kelompok dari Soyen masih tetap diam melihat tempat sekeliling, dan kali ini pusaran tersebut pun bergema dengan suara gemuruh yang luar biasa. Kelompok Soyen tidak tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Zhan menghela nafas sambil berbicara, apa langkah selanjutnya? Bayangan ungu kemudian menimpali, aku rasa selain pusaran itu tidak ada jalan keluar. Saat berhenti, kelompok dari Soyen menyadari bahwa air di sungai ini bahkan jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Daoki yang mereka keluarkan tidak mampu menahannya, dan mereka bahkan juga tidak tahu jenis air apa. Meskipun sangat dingin tapi tidak membeku. Lei Shaolong dengan cermat mengamati kekuatan dari pusaran air yang kemudian dia berkata, meskipun kekuatan pusaran air itu sangatlah besar, aku yakin kita semuanya bisa menahannya. Namun satu hal yang masih harus kita khawatirkan adalah kita tidak mengetahui kemana pusaran itu akhirnya mengarah. Bahkan hawa dingin di dalamnya juga semakin kuat setelah arusnya berputar-putar dan bertabrakan berkali-kali, jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Mendengarkan kata-kata Lei Shaolong membuat kelompok Soyen hanya terdiam.
Hawa dingin yang mereka rasakan hampir tidak tertahankan, dan jika mereka memasuki pusaran air, mungkin akan langsung membeku dan berubah menjadi balokan es yang jatuh ke jurang tanpa dasar. Kematian itu bukan hal yang menakutkan, karena yang paling menakutkan adalah berubah menjadi patung es dan kemudian dikirimkan ke sebuah tempat yang tidak dikenal dengan nasib yang tidak diketahui, menghabiskan kesendirian dalam sebuah kegelapan. Itu yang paling menakutkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Shuai ini akan benar-benar memasuki pusaran air, ataukah mereka memilih untuk mundur? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.